Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan pengendalian hasil. Nah, pengendalian berdasarkan hasil juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Satu hal yang umum tentang keuntungan adalah kelayakan. Pengendalian berdasarkan hasil merupakan pengendalian yang efektif di saat pengetahuan atau prosedur dan peraturan yang dimaksud sangatlah sedikit. Kelebihan yang ada di pengendalian berdasarkan hasil adalah perilaku karyawan dapat dipengaruhi ketika karyawan diberikan otonomi yang signifikan. Hal ini dapat diperlukan karena otonomi memungkinkan ruang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi berpikir bagi karyawan. Walaupun kreativitas karyawan tidak terlalu diperlukan bagi perusahaan, namun dengan memberikan otonomi bagi karyawan tetap dapat memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut adalah meningkatnya komitmen dan motivasi karyawan karena kebutuhan pribadi yang cukup tinggi seperti prestasi diri. Nah, selain itu, pengendalian berdasarkan hasil dapat memberikan semacam pelatihan seperti karyawan akan belajar sesuatu yang baru dari setiap pekerjaan yang mereka jalankan atau learning by doing. Hasil kontrol juga memberikan ruang istimewa bagi karyawan dalam mengembangkan potensi bagi karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perusahaan. Selanjutnya adalah keuntungan yang terakhir, yaitu memiliki biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan pengendalian atas tindakan atau action control. Pengukuran kinerja tidak secara langsung berkolerasi terhadap pengendalian manajemen seperti review atas laporan keuangan, laporan pajak, strategi formulasi, dan jika pengukuran kinerja mudah untuk diadaptasikan ke pengendalian hasil, maka biaya tambahan atas pengendalian dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya, namun pengendalian hasil juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah hasil pengukuran tidak mampu menyediakan indikasi yang sempurna serta tidak dapat menunjukkan apakah tindakan yang benar telah diambil di saat tindakan yang tepat. Gagal dalam memenuhi sesuatu atau lebih sifat-sifat tindakan yang baik seperti kesesuaian, ketelitian, objektivitas, ketepatan waktu, dan saling pengertian. Kekurangan yang kedua yaitu hasil yang dipengaruhi oleh hal yang lain bukan dari kemampuan dan usaha karyawan, dapat membebankan karyawan itu sendiri. Nah, resiko ini timbul karena berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti ketidakpastian lingkungan, ketidakberuntungan atau bad luck, dan ketergantungan organisasi. Seringkali karyawan yang diberikan beban atau resiko tambahan memunculkan masalah yang cukup serius. Nah, dalam hal ini, perusahaan harus berpikir lebih keras dalam menetapkan kompensasi yang adil bagi karyawan yang memperoleh beban atau resiko tambahan dibandingkan dengan karyawan yang tidak diberikan beban atau resiko tambahan dibandingkan dengan karyawan tidak kegagalan perusahaan dalam memberikan kompensasi yang tepat dapat menimbulkan depresi, frustasi, ketidakpuasan bagi karyawan. Nah, kemudian dapat memunculkan persepsi ketidakadilan. Nah, terlepas dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan tersebut, kadangkala karyawan yang diberikan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang tidak menerima beban atau risiko tambahan cenderung mengurangi risiko daripada mendapatkan nilai. Nah, selanjutnya kekurangan yang ketiga adalah ketidakmungkinan dalam mengoptimalkan target kinerja yang ditetapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian atau seperti target anggaran. Target yang diberikan kepada karyawan haruslah menantang namun bisa diperoleh. Selain itu, target haruslah realistis dan mampu dikoordinasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Target juga harus memberikan motivasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Di sisi lain, perlu ada rencana untuk mencapai target tersebut. Rencana yang dibuat haruslah fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Jangan sampai dalam suatu perusahaan memiliki banyak sekali tujuan yang ingin dicapai. Jika hal tersebut terjadi, hal yang terbaik adalah melepaskan salah satu target dan tetap fokus pada target yang diprioritaskan.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan ketatnya pengendalian. Nah, di banyak perusahaan kontrol yang ketat sangat berpengaruh pada kesuksesan sebuah organisasi. Contohnya, menangani inventaris berat dengan kontrol ketat yang berfokus pada key result. Jika karyawan percaya dapat menentukan bagaimana merawat inventaris pada tingkat perawatan yang dibutuhkan, atau berfokus pada key action yang menggunakan data terperinci inventaris dan aturan-aturan keputusan. Perusahaan penerbangan ketat dalam melakukan kontrol kapasitas kursi karena merupakan salah satu faktor yang berdampak langsung pada kesuksesannya. Selanjutnya, kontrol yang ketat sangat menguntungkan pada saat performance perusahaan sedang buruk. Selain itu, salah penetapan kontrol yang ketat dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi perusahaannya. Contohnya, jika lingkungan yang tidak menentu dan membutuhkan kreativitas yang tinggi. Seperti perusahaan teknologi tinggi, action controls yang ketat hanya akan melumpuhkan kreativitas, dan result kontrol yang ketat menimbulkan masalah dalam menentukan langkah-langkah tepat dan menentukan tantangan sesuai dengan target. Selanjutnya, simultaneous take loose controls. Di dalam buku In Search of Excellence, Peters and Waterman mengamati beberapa perusahaan dikatakan unggul karena memakai simultaneous take loose control, di mana ketat pada tujuan dan nilai-nilai, tetapi longgar pada prosedur. Dengan kata lain, perusahaan lebih menekankan pada kontrol personil dan budaya. Itu mungkin saja melakukan pendekatan simulation takes loose control tanpa unsur budaya yang kuat. Ini dapat dicapai dengan menggunakan kontrol yang ketat pada banyak key action atau key results.